it's kind of funny that the more we pass time, the Bab 1036. Pada saat ini, Song Wanting sedang dalam suasana hati yang sangat tertekan. Dia tidak menyangka Beijing New Railway akan begitu sulit untuk dikunyah. Apalagi selama proses negosiasi, saya sangat pasif, sudah menyiapkan banyak sekali kartu truf, dan hingga kartu truf terakhir terungkap, saya masih belum bisa menyelesaikan kerjasama. Jauh di lubuk hatinya saat ini, dia sudah merasakan rasa frustrasi yang kuat. Dan dia juga punya firasat bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya selama negosiasi ini. Mungkin kali ini akan sia-sia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, dia menceritakan kecurigaannya kepada keluarganya. Meskipun Tuan Song sedikit kecewa, dia tetap berkata kepadanya dengan penuh semangat, jangan terlalu menekan Anda untuk bekerja sama dengan Beijing New Railway kali ini. Alangkah baiknya jika masalah ini bisa dinegosiasikan, tapi kami tidak akan senang jika tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada kerugian, hanya untung sedikit, tidak masalah. Petik 2. Song Honor juga mengirim pesan, mengatakan, Beijing Baru Kereta Api adalah perusahaan yang terkenal sulit. Banyak sekali perusahaan di dalam negeri yang ingin memanfaatkannya. Kami telah menjalin kerjasama yang mendalam dengan mereka, namun belum ada satupun yang benar-benar mencapai kesimpulan, bahkan jika negosiasi gagal, kamu tidak akan rugi apa-apa. Kata-kata Song Honor segera membangkitkan emosi terpendam jauh di dalam hati Song Wanting. Ambisi, dia merasa semakin banyak orang dan banyak perusahaan yang gagal mencapai sesuatu, semakin dia ingin memenangkannya. Jika tidak, saya akan menjadi salah satu pecundang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, situasi saat ini tidak begitu jelas, jadi Wanting Song tidak berani mengatakan apapun terlalu percaya diri. Jadi dia berkata di grup, besok saya akan mencoba yang terbaik untuk terakhir kalinya. Jika berhasil, lupakan saja jika gagal. Tuan Song berkata, tidak apa-apa, jangan terlalu serius apakah kamu sukses atau gagal. Kakek tidak ingin kamu berbuat salah demi bisnis, mengerti? Song Wanting merasa sedikit lebih terhibur dan menjawab, baiklah kakek, saya mengerti. Song Honor saat ini Song Wanting berkata sambil tersenyum, saya percaya pada kemampuan Anda. Saya percaya ketika saya bangun besok pagi, saya akan menunggu yang baik berita tentang penandatangananmu yang sukses. Song Wanting tahu bahwa kakaknya sedang menghiburnya, jadi dia mengirimkan emotikon tersenyum, berkata, saudaraku, kalau begitu aku akan meminjamkanmu kata-kata yang baik. Kembali ke hotel, Wanting Song merasa sedikit tertekan sepanjang waktu, jadi dia bahkan tidak makan malam. Dia hanya tinggal di kamarnya sendirian, menyusun rencana yang telah dia tulis. Saya ingin mencari tahu alasan mengapa BNSR gagal mengesankan. Karena terlalu tenggelam di dalamnya, Song Wanting tidak menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat ini, bel pintunya berbunyi. Dia berdiri, berjalan ke pintu, melihat melalui lubang intip, dan menemukan bahwa itu adalah asisten pribadinya, jadi dia membuka pintu. Di luar pintu, asisten wanita muda itu berkata, Tuan Song, Anda belum makan apapun di malam hari. Anda pasti lapar. Apakah Anda ingin saya memesankan makanan untuk Anda dari bagian catering dan meminta mereka mengirimkannya ke rumah Anda? Kamar, Song Wanting juga berkata, dia memang merasa sedikit lapar, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa memesankannya untukku. Setelah mengatakan itu, Wanting Song bertanya lagi, apakah kamu sudah makan? Asisten wanita mengangguk, kita semua sudah makan. Song Wanting tersenyum sedikit dan berkata, itu bagus. 20 menit kemudian, pelayan hotel mendorong kereta makan dan mengantarkan makan malam yang dipesan oleh asisten ke kamar. Song Wanting menutup komputernya dan baru saja hendak duduk dan makan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Hashimoto Konsen. Wanting Song merasa sedikit terkejut, dan berpikir dalam hati, mengapa Tuan Hashimoto Chika menelepon saya selarut ini? Mungkinkah mereka sudah mendiskusikan hasilnya? Berpikir tentang hal ini, Wanting Song merasa sedikit gugup, dan dia buru-buru menjawab panggilan itu. Dia mengangkat telepon dan bertanya, Tuan Hashimoto, ini sudah larut, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hashimoto tersenyum dan berkata, Song, saya telah memberikan masukan kepada ketua kami tentang niat kerja sama terakhir Anda hari ini. Dia sangat mengakui ketulusan Anda, jadi izinkan saya memberitahu Anda bahwa kami akan menandatangani kontrak malam ini.
Petik 2. Song Wanting tidak menyangka akan hal itu, dia menunggu adalah berita yang paling dia nantikan. Dia bertanya dengan heran, Tuan Hashimoto, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Chika Hashimoto tersenyum dan berkata, saya tidak berani berbicara omong kosong tentang masalah ini. Lagi pula, saya hanyalah perwakilan yang dikirim oleh kelompok untuk bernegosiasi dengan Anda. Pengambil keputusan sebenarnya adalah ketua perusahaan kami. Karena dia seperti ini, jika Anda memberitahu saya, pasti tidak akan ada kebohongan. Song Wanting berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Tuan Hashimoto, apakah ketua grup Anda berharap untuk menandatangani kontrak malam ini? Petik 2. Ya, Hashimoto berkata lebih dulu, maksud ketua kami adalah karena Nona Song sangat tulus. Kami juga harus menunjukkan ketulusan kita dan menandatangani kontrak sesegera mungkin. Song Wanting buru-buru berkata, oke, tolong beri saya alamatnya, Tuan Hashimoto. Mari kita selesaikan. Hashimoto berkata lebih dulu, Nona Song, ketua kami adalah sedang berlibur di Villa Puncak Gunung di Kabupaten Moses hari ini. Jadi maksudnya adalah Anda pergi ke Kabupaten Moses untuk menandatangani kontrak sekarang. Song Wanting bertanya, Kabupaten Musa, di mana itu? Saya tidak terlalu mengenal Dongdu, maafkan saya. Hashimoto Kon pertama-tama tersenyum dan berkata, Kabupaten Moses berada di sebelah barat Dongdu, sekitar 70 hingga 80 km jauhnya, dan Anda bisa sampai di sana dalam waktu lebih dari 1 jam, pengemudi Anda harus mengetahui lokasinya. Jika itu nyaman bagimu, dia bisa datang ke sini sekarang. Wanting, Song berkata tanpa ragu-ragu, oke, tidak masalah, aku akan pergi sekarang. Setelah menutup telepon, Wanting Song segera menelepon dirinya lagi. Asisten tidak bisa bersembunyi kegembiraannya dan memerintahkan, Yanzi, cepat dan bersiap. Kami akan berangkat dalam 5 menit untuk menandatangani kontrak dengan ketua kereta api baru Beijing. Petik 2. Hah? Asisten Song Wanting, Chen Yan bertanya dengan heran, Tuan Song, kereta api baru Beijing telah setuju untuk menandatangani kontrak. Ya, Song Wanting berseru, ketua mereka meminta kami untuk menandatangani kontrak sekarang. Anda dan Xiao Hui bersiap dengan cepat, dan juga meminta pengemudi untuk bersiap. Petik 2. Oke, lagu total. 5 menit kemudian, Song Wanting keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. 2 asisten wanita menemuinya di pintu, dan Chen Yan berkata, Tuan Song, supirnya sudah menunggu di pintu hotel. Ayo turun saja. Petik 2. Oke, Song Wanting mengangguk dan berkata dengan tidak sabar, kalau begitu ayo cepat turun. Setelah masuk ke dalam mobil, Song Wanting memberitahu pengemudi Yang Wo yang dia sewa di Dongdu alamat yang pertama kali diberikan Hashimoto Kon kepadanya. Sopir segera memasukkan alamat ke navigasi dan menyalakan mobil. Dia berkata kepada Wanting Song, Nona Song, lalu lintas sangat lancar sekarang. Kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 1 jam 20 menit. Petik 2. Oke, Wanting Song mengangguk. Chen Yan di samping berkata pada saat ini, Tuan Song, apakah Anda ingin memberitahu Tuan Song kabar baik ini sebelumnya untuk membuatnya bahagia? Anda benar. Song Wanting hendak mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada kakeknya. Lakukan panggilan telepon dan beritahu keluarga Anda tentang kemajuan besar Anda. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan kakaknya Song Honor dalam perjalanan pulang sore itu, dia ragu-ragu dan berpikir dalam hati, untuk menghiburku sore ini, kakakku bercanda bahwa ketika dia bangun pagi-pagi besok pagi, dia akan menerima kabar baik bahwa saya telah berhasil menandatangani kontrak. Dalam hal ini, sebaiknya saya menandatangani kontrak terlebih dahulu dan memberitahu mereka besok pagi untuk memberi mereka kejutan nyata. Memikirkan hal ini, Wanting Song meletakkan teleponnya dan berkata kepada Chen Yan, kontraknya belum ditandatangani, jadi agak terlalu terburu-buru untuk mengatakannya sekarang, tunggu. Beritahu mereka setelah kontrak ditandatangani dan semuanya sudah tenang. Bab 1037. Kendaraan yang ditumpangi Song Wanting dengan cepat melaju keluar kota Dongdu dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan pegunungan di pinggiran barat kota Dongdu. Meskipun negara Beihai bergunung-gunung, ibu kota musim dingin Jinchen terletak di dataran Guangdong, sehingga medan seluruh ibu kota musim dingin datar, hampir tidak ada puncak gunung di kota. Anda harus berjalan puluhan kilometer ke barat menuju Kabupaten Moses sebelum memasuki daerah pegunungan. Sebagian besar jalan berkelok-kelok di daerah pegunungan, namun kondisi jalan sangat baik. Kendaraan niaga terus melaju di jalan berkelok-kelok dengan tikungan dan belokan, dan ketinggian berangsur-angsur bertambah.
Karena berada di daerah pegunungan dan hari sudah larut malam, hampir tidak ada mobil yang melaju di seluruh jalan pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang puluhan kilometer tersebut. Melihat ke bawah dari atas, hanya mobil yang ditumpangi Song Wanting yang berputar-putar di atas gunung jalan dengan lampu menyala. Song Wanting sangat bahagia di lubuk hatinya saat ini. Meskipun dalam rencana kerjasama akhir dengan Beijing New Railway, keluarga Song menyerahkan hak kendalinya. Untungnya hak kendali tersebut tidak jatuh ke tangan Beijing New Railway, yang dapat dianggap sebagai solusi yang relatif kompromal. Meskipun Song Wanting telah bekerja keras sejak mengambil alih sebagai kepala keluarga Song, dia tidak langsung mencapai hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, dia secara pribadi sangat mementingkan kerjasama dengan Beijing New Railway ini. Saya juga berharap dapat menggunakan kerjasama ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saya memang mampu membuat keluarga Song menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini mobil telah melewati sebagian besar jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Kadang-kadang saat mobil melaju ke sisi timur gunung, Anda bisa melihat pemandangan malam seluruh ibu kota musim dingin di sebelah timur di bawah kaki Anda. Chen Yan, yang duduk di sebelah Song Wanting, dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan memotret pemandangan di luar jendela. Dia menghela nafas. Pemandangan malam ibu kota musim dingin dari gunung sungguh unik. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba memotret. Setelah mengambil beberapa foto, dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Oh, saya tidak bisa memotret dengan jelas di malam hari dengan ponsel saya. Saya tidak bisa menangkap konsepsi artistik semacam ini sama sekali." Wanting Song tersenyum tipis dan berkata, "Jika Anda memotret di malam hari, karena cahayanya terlalu lemah, Anda memerlukan waktu pencahayaan yang lebih lama. Jika Anda memang ingin mengambil pemandangan malam seperti ini, Anda harus mencari tempat dengan bidang pandang yang luas, gunakan SLR dengan tripod, dan gunakan mode exposure panjang untuk mendapatkan perasaan ini." Chen Yan berkata dengan heran, "Tuan Song, Anda juga tahu fotografi?" Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Ketika saya masih kuliah, bergabung dengan berbagai klub minat adalah hal yang populer. Saya tidak memiliki banyak bakat dalam menyanyi dan menari, jadi saya memilih fotografi." Petik 2. Chen Yan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya bisa belajar dari Anda jika saya punya kesempatan." Song Wanting mengangguk dan berkata, "Jika kontrak berhasil ditandatangani, kami akan beristirahat dan bersantai di ibu kota musim dingin selama beberapa hari. Lalu saya akan membeli SLR dan tripod, dan kami akan datang ke sini untuk merekam adegan malam." "Bagus," Chen Yan berkata dengan gembira, "dengan cara ini saya bisa pergi berbelanja dan melihat-lihat di Dongjindu." Saat dia sedang berbicara, kendaraan memasuki tikungan berbentuk U di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Pengemudi tanpa sadar melambat dan memasuki tikungan. Setelah berbelok perlahan dan mantap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan dari depan. Pengemudi tanpa sadar menyalakan lampu depan, dan terkejut saat mengetahui bahwa sebuah truk berat bermuatan sedang melaju ke arahnya di tengah jalan, menuruni bukit. Mobil pihak lain berukuran sangat besar, dan melaju menuruni bukit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di jalan pegunungan seperti itu, jika terjadi tabrakan, akibatnya akan menjadi bencana. Pengemudi kendaraan niaga itu terus menyalakan lampu dan membunyikan klakson, namun pihak lain tetap bergeming sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah jalan pegunungannya sendiri sangat sempit, hanya ada 2 jalur di kiri dan kanan, dan pihak lain mengemudi di tengah jalan, sehingga tidak ada ruang bagi kendaraan niaga untuk mengelak. Ketika Wanting Song melihat ini, beberapa pertanyaan terlintas di benaknya. Apa yang terjadi dengan truk itu? Kenapa tidak melambat? Sebelum dia bisa mengetahuinya, mobil itu menabrak kendaraan komersial dengan ledakan keras. Di atas wajah depan, karena truk besar ini menuruni lereng yang menanjak dan memuat tanah, maka tonase dan inersianya besar. Di depannya, mobil bisnis yang ditumpangi Song Wanting tampak seperti kertas. Benturan yang tiba-tiba tersebut langsung menghempaskan seluruh kompartemen mesin kendaraan niaga tersebut ke jok depan. Pengemudi dan asisten lainnya yang duduk di kopilot tewas seketika di tempat. Wanting Song sedang duduk di barisan tengah mobil bisnis dan memasang sabuk pengamannya, jadi pada saat terjadi benturan, dia tertahan erat di kursi dengan sabuk pengaman. Meski begitu, 4 tulang rusuk Wanting Song masih patah karena sabuk pengamannya karena inersia yang sangat besar saat benturan. Tapi Chen Yan di sebelah Song Wanting tidak seberuntung itu. Ia sedikit kendur saat masuk ke dalam mobil. Ia selalu merasa tidak perlu memasang sabuk pengaman saat duduk di belakang.
sehingga pada saat terjadi benturan, ia terlempar keluar dan menabrak bagian belakang penumpang depan, duduk dengan keras. Kali ini, seluruh tubuhnya dipukul di kepala dan mengeluarkan darah, dan dia langsung kehilangan kesadaran dan mengalami koma yang parah. Karena tulang rusuknya patah, Wan Ting Song merasakan sakit yang luar biasa di seluruh dadanya, namun sebelum dia sempat mengambil nafas, kendaraan niaga yang seluruh bagian depannya hancur menjadi besi tua itu didorong mundur oleh truk besar itu. Karena kedua roda depan kendaraan niaga dan hub roda dihancurkan menjadi bola besi tua, bola percikan api. Dihasilkan dari bagian bawah muka depan kendaraan niaga dan tanah. Song Wan Ting berbalik dengan susah payah saat ini, menoleh ke belakang, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Di belakang mobil ada kurva berbentuk U. Namun, mobil besar ini jelas ingin mendorong mobil bisnis yang ia duduki tepat di atas tebing. Ketinggian di sini setidaknya 100 meter, apapun jenis mobilnya, jika terguling dari tebing setinggi itu, kemungkinan besar akan jatuh ke tumpukan besi tua. Dan orang-orang yang duduk di dalam juga bisa mati. Saat ini, dia segera menyadari bahwa semua ini bukanlah kecelakaan atau kecelakaan. Mobil gede ini sengaja mematikan lampu, sengaja melaju di tengah jalan, dan sengaja menabrak mobilnya sendiri di tanjakan yang menurun. Tak hanya tidak melambat sama sekali pasca benturan, bahkan malah menginjak pedal gas sambil berusaha untuk mendorong dirinya dan mobilnya ke tebing. Saat ini, dia tidak bisa lagi memikirkan siapa dalam pembunuhannya, karena dia tahu bahwa hidupnya mungkin hanya tersisa kurang dari 1 menit. Dia tidak pernah menyangka bahwa di tahun-tahun puncaknya, dia akan dimakamkan di luar negeri hari ini, dan perasaan sedih yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Saat ini, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah dirinya sendiri, kakeknya atau kerabat lainnya, tetapi pria yang tidak bisa keluar dari hatinya, Ye Chen. Dia tersedak dalam hatinya, saya awalnya berpikir bahwa jalan hidup masih panjang, jadi tidak apa-apa menunggu Tuan Ye beberapa tahun lagi atau bahkan lebih dari 10 tahun, tetapi siapa yang bisa membayangkan itu hidupku hampir jatuh ke dalam jebakan. Cliff, sekarat di negara asing. Memikirkan hal ini, wajah Song Wan Ting sudah berlinang air mata. Dia menahan rasa sakit yang parah di dadanya, mengeluarkan ponselnya, mengklik gambar profil Ye Chen di bagian atas, dan kemudian mengklik tombol pesan suara. Saat ini, kendaraan niaga telah didorong ke tepi tebing oleh truk besar. Wan Ting Song melihat ponselnya dan menangis. Tuan Ye, aku sangat mencintaimu. Jika masih ada kesempatan, Wan Ting akan menjadi wanitamu lagi di kehidupan selanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kendaraan niaga telah terdorong seluruhnya dari tepi tebing, berguling dan jatuh ke dalam jurang. Bab 1038. Ketika mobil bisnis terguling dan jatuh dari tebing, Song Wan Ting sangat gugup. Namun, semakin dia menghadapi momen kritis dalam hidup dan mati ini, pikirannya menjadi semakin jernih. Otaknya berputar sangat cepat saat ini, dan banyak hal muncul di benaknya dalam sekejap. Karena pikiranku berpikir begitu cepat, waktu seakan melambat. Ketika mobil bisnis menabrak batu besar di tebing, Wan Ting Song merasa seluruh tubuhnya hancur total akibat benturan keras tersebut. Namun untungnya ia masih duduk di kursi mewah mobil bisnis tersebut. Kursi seperti ini sangat nyaman dan aman, dan yang terpenting bagian yang bersentuhan dengan bodi sangat empuk. Bagian jok yang empuk dapat sangat mengurangi dampak besar pada tubuh, seperti memasukkan telur ke dalam kotak yang dibungkus kapas, dan faktor keamanannya sangat meningkat. Namun, meskipun demikian, Song Wan Ting masih terkena kelembaman yang sangat besar, yang merobek seluruh tubuhnya dan hampir pingsan. Kelembaman yang sangat besar bahkan menyebabkan organ-organ dalamnya terjepit. Rasa sakitnya sungguh di luar imajinasi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang selalu dia bawa di dekat tubuhnya. Pada saat itu, kendaraan menabrak batu besar, terpental beberapa meter, dan terus menggelinding ke bawah. Song Wan Ting berputar dengan cepat, berusaha sekuat tenaga memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Segera setelah itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu seukuran kotak cincin. Karena mobilnya masih berputar, ia hanya bisa berpegangan pada kotak kayu tersebut dengan kedua tangannya, tidak berani melepaskannya karena takut kehilangan kotak kayu tersebut. Karena dia tahu bahwa apa yang ada di dalam kotak kayu ini adalah satu-satunya sedotan penyelamat nyawanya. Wan Ting Song dengan cepat membuka kotak kayu itu, dan ketika kendaraannya hendak bertabrakan lagi, dia memasukkan pil yang disimpan di dalam kotak kayu itu ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Kali ini,
tabrakan kendaraan lebih parah. Kendaraan niaga itu langsung menghadap ke bawah dan menabrak batu besar. Dalam sekejap, penyok besar terjadi di pintu mobil di sisi kanan Song Wanting. Pukulan ini begitu dahsyat hingga pintu mobil yang penyok langsung mengenai lutut kanan Song Wanting, bahkan kaki kanannya patah. Rasa sakit yang hebat membuat Song Wanting menjerit, dan kemudian seluruh mobil mulai terguling dengan keras di bebatuan yang penuh lereng curam. Saat kendaraan terguling, seluruh tubuh Chen Yan berulang kali terbentur ke atas dan ke bawah di dalam mobil, seluruh tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan dan dia sudah meninggal. Song Wanting menyaksikan tubuhnya berguling-guling di dalam kereta, dia ingin membantu tetapi dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, dia hanya bisa menonton tanpa daya, dan air matanya tiba-tiba menangis. Saat kendaraan lepas landas lagi, kecepatan bergulir terlalu cepat dan jendela sudah pecah seluruhnya, sehingga tubuh Chen Yan langsung terlempar keluar jendela. Song Wanting pingsan dan menangis, dan dia sendiri sangat menderita. Hampir seluruh otak, organ dalam, dan anggota tubuhnya rusak parah, bahkan ia merasa berada di ambang kematian. Namun, pil yang diberikan Ye Chen padanya disimpan di mulutnya tanpa menelannya. Dia tahu bahwa pil itu hanya bisa menyelamatkannya satu kali, jika dia menelannya terlalu dini, dia mungkin masih mati ketika kendaraannya terguling dan jatuh. Oleh karena itu, hanya ada satu keyakinan di benaknya, saya harus bertahan dan bertahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan sampai akhir, dan kemudian menyerahkan nasib saya kepada Tuhan. Petik 2. Kemudian, pikiran lain muncul di benaknya, tidak. Jangan serahkan takdirmu pada Tuhan, tapi serahkan takdirmu pada Ye Chen. Ada dampak kekerasan lainnya. Song Wanting merasa dia akan kehilangan kesadaran. Dalam kilatan petir terakhir, dia menghancurkan ramuan itu dalam satu gigitan dan menelan ramuan dengan sedikit aroma obat ke dalam perutnya. Detik berikutnya, Song Wanting benar-benar kehilangan kesadaran, dan tubuhnya terus berguling ke bawah bersama kendaraan komersial. Pada saat ini, kekuatan obat yang kuat sedang larut dalam tubuh Song Wanting. Kekuatan obat disalurkan dengan sangat cepat, dengan cepat mengalir ke setiap bagian tubuhnya melalui meridian. Saat ini, tubuh Song Wanting hampir kehilangan seluruh vitalitasnya, namun pada saat ini, obat ampuh membuat tubuhnya pulih seketika. Ibarat kota yang gelap gulita akibat pemadaman listrik, saat pasokan listrik tiba-tiba pulih, seluruh kota langsung menyala kembali. Saat Wanting Song pulih dengan cepat, kendaraan niaga yang ditumpanginya akhirnya jatuh ke dasar lembah. Saat ini kendaraan niaga sudah berlubang. Bagian depan mobil benar-benar roboh ke kursi baris pertama, semua jendela pecah, dan bodi logamnya juga tergores dengan lubang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya oleh batu. Dan seluruh mobil telah berubah bentuk saat terguling, seperti kaleng yang diinjak. Namun, kesadaran Song Wanting terus pulih, dan patah tulang rusuk, tulang kaki, lengan, luka di tubuhnya, dan kerusakan otak serta organ dalam semuanya dengan cepat hidup kembali. Dalam beberapa saat, dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia ingin melepaskan sabuk pengamannya, tetapi sumbat dan kait sabuk pengamannya telah berubah bentuk akibat benturan tersebut, dan sabuk pengamannya tidak dapat dilepas sama sekali. Kursi mobil di bawah tubuhnya telah berubah bentuk akibat benturan tersebut. Namun untungnya, sabuk pengaman tersebut hampir tidak dapat membungkus tubuhnya, dan tubuhnya akan mampu lepas dari kursi yang cacat tersebut. Ponsel di bawah kakiku masih menyala. Meski layar ponsel retak parah, namun masih menyala berarti masih bisa digunakan. Jadi Wanting Song buru-buru meraih telepon di telapak tangannya dan lari keluar mobil. Pintunya sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi jendela di kedua sisinya telah menjadi dua kusen jendela yang berubah bentuk. Dia berjuang dan turun dari mobil. Saat ini, dia mendengar suara air mengalir dan mencium bau bensin yang menyengat. Tangki bahan bakar mobil keluarga hampir semuanya terletak di bagian bawah mobil, sebagian besar tangki bahan bakar terbuat dari plastik rekayasa. Meskipun tangki bahan bakar dapat menahan sebagian besar benturan dan kecelakaan, pada dasarnya tangki bahan bakar sulit untuk melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi kecelakaan terguling 360 derajat. Sebab, tangki bahan bakar kendaraan niaga ini juga berlubang beberapa lubang besar, dan puluhan liter bensin terus mengalir melalui lubang tersebut. Kendaraan niaga yang ditumpangi Song Wanting ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 70 liter, dengan menggunakan botol kok 2 liter sebagai wadahnya, mampu mengisi 35 botol. Pengemudi baru saja mengisi tangki bahan bakar setelah kembali ke hotel,
ia mengonsumsi kurang dari 10 liter selama berkendara, dan setidaknya ada 60 liter bensin tersisa di dalam mobil. Perlu Anda ketahui kalau bensin mempunyai energi yang besar ketika dibakar, belum lagi 60 liter bensin, sebotol kok berukuran besar saja sudah cukup untuk membakar mobil menjadi terak besi. Pada saat ini, mesin mobil yang rusak masih terus berdengung, yang berarti busi mesin masih menyala dan injektor bahan bakar terus-menerus menyemprotkan bahan bakar untuk mendorong pergerakan piston mesin. Jika terjadi kebocoran oli di dalam ruang mesin, kemungkinan besar api akan keluar dari dalam ruang mesin dan menyulut seluruh bensin. Wan Ting Song tidak berani menunda, meski dikelilingi oleh hutan lebat dan rerumputan, ia tidak punya pilihan selain menyelam ke dalam hutan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia berada kurang dari 10 meter, semburan api yang hebat tiba-tiba meledak di belakangnya. Bensin mulai terbakar dari ruang mesin, memicu kebocoran bensin di sekitarnya. Bensin terbakar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, kendaraan niaga dengan cepat dilalap api. Song Wanting berbalik dan melihat api yang berkobar, matanya berkaca-kaca. Asistennya yang lain dan pengemudi Yang Wo yang baik yang dia temukan di negara Beihai semuanya ada di dalam mobil saat ini. Meskipun Wan Ting Song tahu bahwa mereka sudah mati pada saat pertama terjadi benturan, pemikiran bahwa tubuh mereka terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi oleh api membuatnya merasa patah hati. Dan Chen Yan, gadis kecil yang tadi berbicara tentang belajar fotografi dariku beberapa menit yang lalu sebenarnya telah terpisah darinya. Song Wanting, yang selamat dari bencana, mengabaikan api yang membakar. Kakinya sedikit ditekuk, perlahan dia berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis dengan sedihnya. Bab 1039. Saat Song Wanting selamat dari bencana di Kabupaten Moses, ibu kota musim dingin kerajaan Beihai, Ye Chen bersiap untuk mandi air panas di villa pemandian air panas Chem Elises di pegunungan di pinggiran kota Ling. Yang juga berendam di kolam air panas bersamanya adalah istrinya, Xiao Churan. Sama seperti saat mereka mandi air panas bersama Dong Ruolin, Ye Chen mengenakan celana renang, sedangkan Xiao Churan mengenakan pakaian renang One Piece. Sosok anggun ditampilkan sepenuhnya di depan Ye Chen, yang membuat Xiao Churan merasa sedikit banyak malu. Faktanya, pasangan tersebut tak berencana mandi air panas bersama. Ye Chen ingin Xiao Churan mandi dulu. Ketika Xiao Churan datang dengan mengenakan jubah mandi, Malan kebetulan melihatnya, jadi Malan bersikeras untuk membiarkan Ye Chen dan Xiao Churan pergi bersama. Xiao Churan memasuki sumber air panas terlebih dahulu, sementara Ye Chen meletakkan ponsel mereka di platform batu di sebelah kolam air panas sebelum bersiap memasuki air. Alhasil, saat itu juga telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah pesan WeChat. Dia menyalakan ponselnya dan menemukan bahwa pesan WeChat berasal dari Wan Ting Song. Apalagi masih berupa suara. Hal ini membuatnya merasa agak malu. Jika Anda tidak mengklik pesan suara dan mendengarkannya, Anda tidak akan tahu apa itu, tetapi jika Anda langsung mengkliknya, bagaimana jika ada sesuatu di dalamnya yang membuat istri Anda Xiao Churan salah paham? Lebih aman mendengarkan dalam mode lubang suara, tapi pasti akan membuat Xiao Churan terlalu banyak berpikir. Jadi, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengklik untuk mengonversi teks. Dialek Yang Wo Song Wanting sangat standar, dan tingkat pengenalan konversi suara ke teks WeChat juga sangat tinggi, sehingga kalimatnya diubah sepenuhnya dalam sekali jalan. Ye Chen melihat paragraf itu dan tiba-tiba terkejut. Mengapa Wan Ting Song tiba-tiba mengucapkan kata-kata, "Aku mencintaimu," kepadaku sekarang? Mengapa dia mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia akan menjadi wanitanya sendiri di kehidupan selanjutnya? Petik 2. Mungkinkah? Apakah dia menghadapi bahaya? Memikirkan hal ini, Ye Chen buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, kamu berendam sebentar, dan aku akan mengambil minuman." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Kenakan pakaian dan jangan membeku." "Oke," kata Ye Chen, mengenakan jubah mandi tebal di tubuhnya, berbalik dan memasuki villa. Xiao Changkun dan Malan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, dan Ye Chen langsung mengklik panggilan suara di ruang tamu. Segera setelah itu, suara sedih dan putus asa Wan Ting Song keluar, "Tuan Ye, aku sangat mencintaimu. Jika masih ada kesempatan, Wan Ting akan menjadi wanitamu lagi di kehidupan selanjutnya." Dalam pesan suara ini, selain suara Song Wan Ting, ada benturan keras, suara keras akibat gesekan antara logam dan tanah, dan deru mesin. Jantung Ye Chen berdetak kencang.
Mendengarkan suara ini, pasti terjadi sesuatu pada Wan Ting Song. Dia segera menelepon Wan Ting Song, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa pihak lain tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Dia dengan cepat mengirimkan undangan panggilan suara WeChat ke Song Wan Ting, tetapi pihak lain tidak pernah menanggapi. Ye Chen tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa Wan Ting Song berada di negara Beihai dan belum kembali, jadi dia dapat menyimpulkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Wan Ting Song di negara Beihai. Sekarang dia tidak dapat dihubungi sama sekali. Pikiran pertama Ye Chen adalah menelepon Tuan Song untuk menanyakan situasinya. Jadi, dia segera menelepon Pak Song. Saat ini, Tuan Song sudah bersiap untuk tidur. Sejak meminum pil peremajaan, tubuhnya menjadi semakin kuat, namun hal ini juga membuatnya semakin menghargai kesehatan yang telah diperoleh dengan susah payah. Jadi dia selalu menganut filosofi kesehatan, yaitu tidur lebih awal, bangun pagi, bergerak lebih banyak dan berolahraga lebih banyak, jadi dia beristirahat lebih awal setiap hari. Tiba-tiba menerima telepon dari Ye Chen, dia segera menjawab panggilan itu dan berkata, "Oh, Tuan Ye, Anda menelepon saya sangat terlambat, apa pesanan Anda?" Ye Chen berkata, "Tuan Song, saya ingin bertanya apa yang terjadi dengan Wan Ting sekarang. Mengapa saya tidak bisa menghubunginya tiba-tiba?" "Ingin," Tuan Song berkata dengan terkejut, "kami melakukan kontak pada malam hari. Dia berada di ibu kota musim dingin kerajaan Beihai, bersama Beihai. Kereta api baru Beijing Haiguo sedang melakukan negosiasi kerjasama." Ye Chen berkata, "Beberapa menit yang lalu, Wan Ting mengirimi saya pesan suara. Tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang kehidupan selanjutnya, dan kemudian saya mencoba meneleponnya kembali, tetapi dia tidak dapat menghubunginya lewat. Saya curiga Wan Ting mungkin mengalami kecelakaan di ibu kota musim dingin." "Mengalami kecelakaan?" Tuan Song tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan berseru, "Tuan Ye, ada sesuatu dalam pesan suara yang ingin dikirim padamu. Apakah sesuatu terjadi padanya saat itu?" "Tidak," Ye Chen merenung, "inilah yang paling aku khawatirkan. Wan Ting tidak mengatakan sesuatu yang spesifik dalam pesan suara, tapi itu memberiku perasaan bahwa dia akan pergi ke sana. Ini seperti mengucapkan selamat tinggal kepada saya." Tuan Song berkata dengan gugup, "Saya akan menelepon orang-orang di sekitarnya dan menanyakan apa yang terjadi." "Oke, jika Anda punya berita, tolong beritahu saya segera mungkin." Tuan Song menutup telepon dan segera menelepon Wan Ting Song terlebih dahulu. Benar saja, seperti yang dikatakan Ye Chen, ponsel Song Wan Ting tidak dapat terhubung sama sekali. Tuan Song tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, dan kemudian dia dengan cepat memanggil Chen Yan, asisten Song Wan Ting. Chen Yan adalah orang kepercayaan Song Wan Ting dan tangan kanannya. Jika terjadi sesuatu pada Song Wan Ting, dia pasti akan mengetahuinya. Namun, yang membuat Tuan Song semakin gugup adalah Chen Yan bahkan tidak bisa melewatinya. Tuan Song benar-benar panik sekarang. Dia segera memanggil Song Honor dan berkata, "Yang mulia, segera datang ke kamarku. Sesuatu terjadi pada Wan Ting." Petik 2. Semenit kemudian, Song Honor bergegas masuk dengan panik dan berkata dengan gugup. Begitu dia memasuki pintu, "Kakek, apa terjadi dengan Wan Ting?" Tuan Song berkata dengan gugup, "Keinginan hilang. Saya menelepon dia dan Chen Yan, tetapi keduanya tidak dapat tersambung di ponsel mereka." Setelah itu, Tuan Song bertanya lagi, "Yang mulia, berapa banyak orang yang dibawa kakakmu ke negara Beihai kali ini?" Song Honor berkata, "Sepertinya dia membawa 2 asisten dan seorang sopir yang ditemukan secara lokal." Tuan Song buru-buru bertanya lagi, "Selain Chen Yan, apakah kamu tahu siapa orang itu?" Song Honor berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya namanya Xiao Hui." Tuan Song buru-buru memerintahkan, "Cepat. Temukan nomor telepon Xiao Hui dan segera hubungi dia. Hubungi dia dan lihat apakah kamu bisa menghubunginya." Song Honor mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan ponselnya, menelepon Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Grup Song, dan segera berkata, "Saya pergi ke negara Beihai bersama Wan Ting." "Hui, apakah Anda memiliki informasi kontaknya?" Pihak lain menjawab, "Iya, Tuan Muda, haruskah saya mengirimkannya kepada Anda sekarang?" Song Honor berkata, "Kirimkan padaku, cepatlah." Segera, pihak lain mengirimkan serangkaian nomor ponsel ke ponsel Song Honor. Song Honor segera menelepon. Setelah beberapa saat, dia mendengar pesan di telepon, "Maaf, nomor yang Anda panggil tidak dapat terhubung saat ini."
Silakan hubungi lagi nanti. Song Honor memandangnya dengan gugup. Kata Tuan Song, kakek, dua asisten di sekitar Wanting tidak dapat dihubungi. Apa yang terjadi? Tuan Song berkeringat deras. Dia terus menamparkan telapak tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara khawatir, rusak. Pasti terjadi sesuatu pada Wanting. Apa yang bisa kita lakukan? Song Honor berkata tanpa ragu, kakek, bagaimana kalau aku mengajak seseorang mengunjungi Bei? Pergi ke negeri laut, pergi sekarang. Bab 1040, Song Honor menawarkan untuk pergi ke negara Beihai, dan Tuan Song merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Dia bahkan berpikir dalam hati, kehormatan dan keinginan bukanlah saudara kandung, tetapi memang sangat jarang Honor begitu peduli dengan keinginan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, Yang Mulia, aturlah terbang, aku akan ikut denganmu. Song Guangrong buru-buru berkata, kakek, tolong jangan ikuti aku. Kamu sudah tua dan kamu tidak familiar dengan tempat itu ketika kamu sampai di sana. Akan lebih merepotkan jika terjadi sesuatu lagi, dan ayahku sekarang dia masih di luar negeri, tidak mungkin ada siapapun di sini di kota Ling. Kamu harus tinggal di rumah. Aku pasti akan menemukan cara untuk membawa Wanting kembali. Tuan Song ragu-ragu sejenak, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa akan sangat sulit baginya untuk bangkit di masa lalu. Apa dampaknya? Terlebih lagi, jika dia dan Song Honor sama-sama pergi ke negara Beihai, grup lagu tidak akan memiliki pemimpin. Lagi pula, ini adalah keluarga besar yang bernilai ratusan miliar. Bahkan saat liburan, berbagai urusan yang harus diselesaikan setiap hari sangatlah rumit. Kalau memang tidak ada penanggung jawab yang tinggal di sini, kalau ada yang tidak beres, itu kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang serius, kerugian yang besar. Jadi, Tuan Song mengangguk sedikit dan berkata, oke, kalau begitu saya akan tinggal di rumah, dan Anda dapat memilih beberapa orang yang mampu sesegera mungkin, dan memanfaatkan waktu untuk berangkat secepat mungkin. Petik 2, Song Honor segera berkata, kakek, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya. Kemudian, Song Honor memanggil beberapa asisten dan selusin pengawal, dan juga mengatur penerbangan ke bandara, dan berangkat langsung ke negara Beihai 1 jam kemudian. Tuan Song juga memanggil Ye Chen kembali dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Wanting dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat dihubungi. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka, jadi saya telah mengatur agar Honor berangkat ibu kota musim dingin segera. Ye Chen bertanya di ujung telepon yang lain, apakah tidak ada petunjuk? Tuan Song menghela nafas, ya, tidak ada petunjuk. Saya meminta seseorang untuk bertanya kepada hotel, dan hotel saja mengatakan bahwa mereka naik bus lebih dari 1 jam yang lalu. Dia pergi, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Petik 2, Ye Chen bertanya lagi, tidakkah ingin memberitahumu apa yang akan dia lakukan? Petik 2, tidak. Tuan Song berkata dengan sedih, ingin kembali ke hotel dari Beijing New Railway pada malam hari dan memberitahu saya tentang kemajuan negosiasi. Dia juga mengatakan bahwa dia mungkin terus berkomunikasi dengan mereka besok, tetapi saya tidak tahu kemana dia pergi malam ini, dan dia tidak pernah tahu aku menyebutkan setengah kata pun. Harus dikatakan bahwa pengaturan Song Honor memang sangat pintar. Sejak negosiasi Wanting Song dengan Hashimoto Konsaku dari Beijing New Railway terus mengalami kemunduran, dia terus-menerus mendorong Wanting Song dan memberinya darah ayam, membuatnya lebih bersemangat untuk sukses. Dan pada sore harinya, dia dengan sengaja mengucapkan apa yang disebut berkah, mungkin aku akan menerima kejutan besok pagi, yang memberikan petunjuk psikologis yang halus kepada Song Wanting. Jadi setelah Wanting Song menerima telepon bahwa Hashimoto Konsen dapat menandatangani kontrak, dia secara alami berpikir untuk memberikan kejutan kepada keluarganya. Jadi ketika dia meninggalkan hotel, dia tidak memberitahu siapapun kecuali teman-temannya tentang rencana perjalanannya. Kali ini, Song Guangrong bermain tepat di tangan Song Guangrong. Saat ini, Ye Chen sangat khawatir. Mendengar bahwa Song Honor akan pergi ke negeri Beihai, dia tidak terlalu memikirkannya, dan tentu saja dia tidak meragukan Song Honor. Dia hanya merasa karena keberadaan Wanting Song tidak diketahui di ibu kota musim dingin, hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari seseorang di ibu kota musim dingin untuk meminta bantuan, dan segera memeriksa petunjuk di sepanjang hotel tempat Wanting Song menginap untuk melihat di mana dia pergi setelah meninggalkan hotel. Di mana? Jadi, dia menutup telepon Tuan Song dulu, lalu menelepon Ito Nanako.
Saat ini, Ito Nanako baru saja kembali ke Dongdu dari Jindu. Beberapa hari yang lalu, dia untuk sementara menemani ayahnya ke Jindu untuk tinggal selama beberapa hari agar dia mengubah suasana hati dan bersantai. Namun, karena banyaknya urusan keluarga, dia tinggal di Jindu selama 3 hari dan kemudian kembali ke Dongdu. Nanako Ito sedikit terkejut saat menerima telepon Ye Chen. Lagi pula, waktu di Dongdu 1 jam lebih awal dibandingkan waktu di Tiongkok. Sekarang sekitar pukul 22.30 di Tiongkok, namun di Dongdu sudah pukul 11.30. Oleh karena itu, Ito Nanako bertanya dengan penuh semangat dan terkejut, "Ye Chen-kun, mengapa kamu menelepon Nanako saat ini?" Suara Ye Chen sedikit mendesak dan bertanya, "Nanako, apakah kamu di Dongdu sekarang?" Petik 2, "Ya," Ito Nanako berkata, "ayah saya dan saya baru saja kembali sore ini." "Tuan Ye Chen, saya mendengar Anda terdengar sedikit cemas. Apakah ada yang baik-baik saja?" Petik 2, Ye Chen berkata, "Seorang teman baik saya tiba-tiba menghilang di Dongdu. Dia mengirim saya pesan terakhir." Dalam pesan suara itu, sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi, tapi aku tidak bisa menghubunginya sama sekali sekarang, jadi aku ingin meminta bantuanmu dan mengatur seseorang untuk menyelidiki kemana dia pergi malam ini. Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, Tuan Ye Chen. Anda memberitahu saya informasi umum, dan saya akan mengatur penyelidikan komprehensif. Pengaruh keluarga Ito kami di ibu kota musim dingin masih tak tertandingi. Selama orang tersebut memang hilang di ibu kota musim dingin, kami pasti akan menemukan keberadaannya." Oke, Ye Chen buru-buru memberitahu Nanako Ito beberapa informasi pribadi Song Wanting, informasi tentang hotel tempat dia menginap, dan waktu dia meninggalkan hotel, dan bertanya, "Nanako, tolong atur seseorang untuk memobilisasi. Periksa video pengawasan untuk melihat mobil mana yang dia masuki dan kemana dia pergi." Petik 2. "Oke Ye Chen-kun." Ito Nanako juga sangat mementingkan hal itu dan berkata tanpa berpikir keluar, "Kalau begitu aku akan membuat pengaturannya sekarang." Sejak keluarga Matsumoto offline secara kolektif dan vitalitas keluarga Takahashi rusak parah, pengaruh keluarga Ito di ibu kota musim dingin secara alami meningkat pesat. Banyak kekuatan dan organisasi yang bergantung yang dulunya mengikuti keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto sekarang secara aktif menunjukkan dukungan kepada keluarga Ito, dan Ito Nanako secara bertahap memasukkan beberapa dari mereka, memperluas kekuatan eksternal keluarga Ito. Di antara mereka adalah semua bos suku besar yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Takahashi. Sama seperti adik laki-laki Hongwu di sekte tersebut. Mereka mungkin tidak bisa naik ke atas panggung, tapi mereka semua adalah kelompok yang berkembang biak di kegelapan kota, jadi mereka seperti tikus di selokan, dengan indera penciuman yang kuat dan pergerakan yang sangat cepat. Begitu dia menyuruh mereka mencari seseorang, mereka semua segera mulai bergerak. Karena tempat terakhir Wanting Song muncul adalah sebuah hotel di tengah kota, maka peralatan pengawasannya sangat lengkap. Oleh karena itu, pihak luar keluarga Ito segera menggunakan video pengawasan hotel tersebut untuk mencari kendaraan niaga yang ditinggalkan Wanting Song. Alhasil, semua orang mulai mengikuti pergerakan mobil sedikit demi sedikit melalui sistem pengawasan. Karena keluarga Ito telah memberikan hadiah ratusan juta koin behai, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mencari petunjuk. Setiap kelompok berharap untuk memanfaatkannya secara maksimal, cari tahu keberadaan Song Wanting terlebih dahulu. Saat ini, di lembah Moses County di pinggiran barat ibu kota musim dingin, Song Wanting berjalan dengan hati-hati melewati hutan lebat di dasar lembah sendirian. Lembah ini memiliki kedalaman ratusan meter, dengan hutan dan vegetasi yang lebat, serta pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisinya, sehingga tidak ada sinyal untuk telepon seluler sama sekali. Saat ini, Wanting Song hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, keluar dari gunung hidup-hidup, dan begitu ponselnya mendapat sinyal, dia akan segera mencari bantuan dari Ye Chen. Sambil berjalan keras di hutan lebat, dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi hari ini pasti ada seseorang yang dengan sengaja membunuhku. Jika mereka tahu bahwa aku masih hidup, maka aku pasti tidak akan bisa meninggalkan negara Beihai hidup-hidup. Pada saat yang sama waktu, dia ada pemahaman lain di alam bawah sadar, sekarang, kecuali Tuan Ye, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Bersambung.